Salah satu hal yang menarik saya adalah berbagai kontroversi yang terjadi dalam masyarakat atau yang dilakukan oleh berbagai pihak. Dan saya mencatat sebenarnya berbagai catatan, dan itulah yang akan saya sampaikan kepada Anda. Kenapa? Agar supaya kita bisa belajar dari ini, karena kontroversi itu akan menyebabkan kita mendapat hambatan untuk berjalan ke depan. Iya, kali ini kita berbicara tentang berbagai kontroversi di tengah masyarakat dan menjadi atau melahirkan tanda kutip keributan. Mengapa saya tertarik untuk membicarakan itu? Karena saya beranggapan tiap kali kontroversi terjadi, maka itu sebenarnya berkaitan dengan kerugian kita menuju ke hari depan. Karena bagaimanapun juga adanya kontroversi itu membuat kita atau di tengah-tengah masyarakat terjadi hal-hal yang menyebabkan kita tidak bisa berpikir secara jernih. Ambil sebagai satu contoh, dan bagi saya ini sebenarnya pertanda bahwa baik masyarakatnya maupun pejabatnya tidak memiliki semacam kemampuan untuk menghadapi berbagai hal yang seharusnya dapat diselesaikan. Ya, sebagai satu contoh yang sederhana yang saya anggap aneh atau kontroversi, Provinsi Riau. Provinsi Riau ini sebenarnya salah satu provinsi yang kaya, ada minyaknya, ada segala macam, ya, ada tempat bisnisnya dan sebagainya. Tapi 4 gubernurnya terlibat korupsi semua. Yang terakhir, gubernurnya Abdul Wahid dengan mengumpulkan uang sekian, dia naikkan dulu anggaran belanjanya, lalu kemudian anak buahnya semacam memaksa, ini karena udah naik, kamu harus bayar sekian ke saya. Kan aneh tuh. Ada persoalan macam-macam. 4 gubernur yang saya persoalkan itu, yang menyebabkan saya katakan ini kontroversi, adalah karena 4 orang gubernur. Masa setelah gubernur pertama korupsi, masa gubernur kedua tidak mengambil pengalaman? Setelah gubernur kedua ketangkap, masa yang ketiga nggak memperbaiki tatanan pikirnya gitu, tatanan pikir masyarakatnya, tatanan pikir pejabat-pejabatnya. Nah, yang keempat juga sama. Masa udah kepilih, masyarakat memilih, berulang lagi korupsinya. Ini kan hal yang bagi saya aneh. Aneh, ya, tapi sebenarnya dari segi tertentu memang keanehan ini ya berlangsung terus-menerus. Sebagai satu contoh, pemilu pertama ada 44 anggota DPRD Sumatera Barat. Ke-48 anggota DPRD itu ketangkap semua karena korup. Betul-betul pertanyaannya, kapan kita maju, kapan kita melangkah secara jernih, secara jujur, apalagi kita pejabat, juga masyarakat, di tengah masyarakat, kenapa membiarkan hal-hal kontroversi ini terjadi terus-menerus dan sebagainya. Ada lagi, dalam masyarakat juga terjadi kontroversi, tapi ini kontroversi ada kaitannya dengan tingkah laku dari seorang warga. Jadi di Maluku Utara ada seorang laki-laki tapi mampu berwajah wanita yang sangat cantik. Yang di dalam masyarakat Bugis dikenal dengan calabai. Artinya dan memang pekerjaannya biasanya kalau di Sulawesi Selatan ini perias kawin. Gitu. Ini terjadi juga di Maluku Utara dan ribut juga, artinya melahirkan hal-hal yang ya buat saya aneh aja. Nah, lalu yang
sangat besar pengaruhnya di tengah masyarakat adalah kontroversi bom di SMA 72. Ya. Nah, sehingga di tengah masyarakat sekarang terjadi kontroversi juga. Bagaimana menghadapi ini dan sebagainya. Ya. Tapi ini memang berkaitan juga dengan sistem pendidikan kita, dengan keadaan siswa saling bullying dan sebagainya. Nah, tapi kan seharusnya itu bisa diselesaikan, bisa diatasi oleh sistem pendidikan itu sendiri dan pejabat-pejabat lingkungan pendidikan kan, di sekolah, di dinas pendidikan, ada dinas pendidikan, ada kepala sekolah, dan sebagainya. Nah, ya ini akhirnya ada yang mengkambing hitamkan bahwa anak ini tidak punya teman, memang senang konten-konten kekerasan, dan sebagainya. Tapi bagi saya, terlepas daripada sikap tertentu dari anak ini, sebenarnya kan di sistem pendidikan atau di sistem yang di sekolah itu bisa memantau hal-hal seperti ini kan. Ada BP-nya dan sebagainya. Nah, kalau di lingkungan pendidikan terjadi hal-hal seperti ini, lebih berbahaya lagi dalam arti kata, ini pendidikan kita di sekolah gimana ya? Kan itu. Padahal sih dari segi struktur udah atau pekerjaan lembaga, ada dinas pendidikan pada tingkat gubernuran atau pada tingkat provinsi, ada juga di tingkat kabupaten dan sebagainya. Lalu kemudian di sekolah ada kepala sekolah, ada BP dan sebagainya. Tapi kenapa bullying makin hari katanya makin bertambah? Lalu persoalannya, apa kerjanya? Apa kerjanya di sekolah itu? Dan sebagainya. Nah, ini saya mengemukakan ini untuk mengajak masyarakat berpikir lebih jernih, mengajak lingkungan pendidikan untuk lebih jernih berpikir dan sebagainya. Itu hal yang menyebabkan saya terdorong untuk membicarakan hal-hal yang bersifat kontroversi ini. Karena sudah menyangkut pada bidang pendidikan dalam arti kata bahwa ada murid yang melakukan tindakan di luar dugaan sebenarnya. Seberapa besar pun bullying yang dihadapi dan sebagainya, tapi ada anak umur 18 tahun mampu membuat bom dan melakukan tindakan di luar dugaan kita. Ya, saya betul-betul terheran-heran mendengar itu. Dalam arti bahwa iya ya, kok gimana lingkungan masyarakat kita, lingkungan pendidikan kita, tapi sebenarnya juga tidak selalu lembaga dalam arti kata lingkungan pendidikan, lingkungan sekolah. Tapi kan lingkungan keluarga juga bisa menjadi faktor. Mungkin anak itu jarang bertemu dengan ayahnya atau ibunya, atau bahkan mungkin ibu dan ayahnya udah pisah lalu dia tinggal di salah satu dan sebagainya. Ini semua memerlukan, tapi inti dari semua yang kita bicarakan ini sebenarnya faktor ada perubahan besar di tengah-tengah masyarakat secara psikologi. Ya. Masyarakatnya terkadang abai, orang tuanya karena sibuk mencari kelangsungan hidup keluarga juga menyebabkan terjadinya berkomunikasi dengan
anak atau keluarganya tidak memiliki waktu yang panjang dan sebagainya. Ini memang bisa melahirkan hal-hal yang kita yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, kontroversi yang lain yang saya ingin singgung adalah yang berkaitan dengan haji. Kan ribut juga kemarin persoalan jatah haji itu. Bahkan ada orang yang mengembalikan uang. Iya, karena sudah ngambil uang, rupanya setelah ribut, lalu mungkin hatinya merasa tidak enak, lalu kemudian dia kembalikan uang yang sudah diambil. Tetapi itu kan aneh. Dalam arti kata, kok di persoalan, walaupun saya tahu bahwa ini bertahun-tahun yang lalu selalu terjadi hal-hal kontroversi dan sebenarnya saya sendiri pernah mengalami keanehan justru di Mekah. Jadi istri saya udah sakit waktu itu, lalu kami ditempatkan di bawah yang tempat, lalu kemudian kami diberikan kasur, lalu diberikan tempat tidur, dibuatkan tempat tidur. Tiba-tiba pada satu hari siang, datang sekitar 30 orang. Diantar oleh perusahaan, pengurus perusahaan yang mengurusnya. Lalu dia bilang pada saya dan ibu, titip, ya, titip nanti sore kami datang ambil. Ya udah, ya, dan kami tidak bisa nolak karena datang tiba-tiba dan seharusnya dia tidak itu karena dia lihat istri saya sakit, saya sendiri tidak terlalu sehat, tapi dia titip aja. Nah, yang lucu itu apa? Ya, setelah sampai malam, tidak datang juga yang menjemput. Lalu kemudian, makannya dari mana? Ya. Nah, akhirnya saya minta anak saya, yang bersama saya waktu itu, untuk antri, supaya dapat makan. Sampai 2 hari itu. Nah, tapi setelah saya kembali, ketahuan bahwa yang menitip ini memang semacam lembaga pembawa haji yang suka nyeleweng gitu. Bahkan akhirnya dilarang. Nah, tapi terlepas dari itu, kan seharusnya lembaga urusan haji ini, dan sekarang mudah-mudahan lebih baik karena sudah dipisah, sudah menjadi lembaga tersendiri. Nah, tapi terlepas dari itu, apa yang terjadi selama ini aneh buat saya, kontroversi yang justru merusak kejernihan pikiran gitu sebagai orang yang berkaitan dengan haji itu. Nah, di tengah masyarakat juga sedang ribut. Ada anak usia 2 tahun yang seluruh mukanya kayak habis dipukuli babak belur. Tapi keterangan dari ibunya, karena ibu dan ayahnya pisah. Nah, keterangan dari ibunya mengatakan, itu nggak ada yang ngapa-ngapain kok, itu memang sering terjadi. Ya dibawa ke rumah sakit, saya tidak tahu sampai sekarang belum ada keterangan dokternya. Apakah keterangan ibunya itu benar atau gimana? Ya, dan ibunya kelihatannya masih muda juga. Nah, hal-hal yang aneh juga, yang bukan aneh, yang juga harus diperhatikan adalah di tengah masyarakat juga sedang terjadi kemarin keributan ada seorang gus yang mencium orang yang ikut pengajiannya.
anak-anak, ya, ya seharusnya walaupun dia sudah minta maaf, seharusnya seorang yang mau menjadi pendakwah terlebih dahulu mengurus dirinya untuk tidak melakukan sesuatu di luar apa yang mau didakwakan. Kan itu yang harus. Jadi saya mengemukakan ini semua untuk menunjukkan kepada yang melihat kegiatan ini, pembicaraan saya ini, bukan apa-apa. Saya cuma mau menunjukkan, mengatakan kepada Anda semua bahwa kalau terus-menerus berbagai hal yang bersifat kontroversial dan tidak, sebenarnya hal-halnya tidak terlalu ini, ya pertanyaannya kapan kita bisa tenang dan kapan kita bisa maju gitu. Membuat negeri ini ke depan dengan pikiran yang jernih, masyarakat bisa berpikir secara jernih juga, masyarakat bisa hidup bersama dengan lebih enak, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi itu ya juga sebelumnya saya tidak mau ikut campur. Cuma saya mau mengatakan persoalan ijazah Pak Jokowi itu juga persoalan yang sebenarnya tidak perlu terjadi, tapi ya terjadi. Bagi saya tidak mau ikut campur mengatakan apakah itu apa tuduhannya benar atau tidak. Yang jelas saya melihat bahwa kontroversinya sudah terlalu jauh menyebabkan masyarakat sedemikian terpecah di bawah, dan itu tidak menguntungkan hari depan kita. Ya, jadi saya tidak mau ikut campur apakah tuduhan palsu atau tidak palsu itu benar atau tidak. Bukan itu yang saya persoalkan. Yang saya persoalkan bahwa ia melahirkan kontroversi, dan kontroversi itu sudah berjalan lama, dan tentu saja masyarakat tidak ada untungnya bagi negeri ini ke depan. Ya, itu catatan kontroversi saya. Mudah-mudahan ada gunanya, dan saya mengharap agar supaya masyarakat lebih memahami bahwa berbagai persoalan tidak perlu selalu melahirkan kontroversi, karena kontroversi itu tidak akan menguntungkan kita ke hari depan kita. Itu yang saya mau sampaikan. Apa dampaknya kalau kontroversi ini terus-menerus terjadi? Ya, pertanyaannya kapan majunya? Iya kan? Artinya kapan kita melangkah secara baik menuju kepada tujuan kita sebagai bangsa merdeka, sebagai orang mau hidup bersama di dalam lingkungan masyarakat tertentu dan sebagainya. Itu tujuan saya untuk menyampaikan kontroversi ini, bahwa kalau ini berlanjut dan kita terus hanya pandai setiap kali ada kontroversi malah kita kelihatan senang dan sebagainya, ya kita hanya akan seperti ini terus gitu. Ya. Itu persoalannya. Jadi saya mau membicarakan ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk masyarakat, untuk lingkungan kita, agar sebagai bangsa merdeka, sebagai satu bangsa yang dalam lingkungan masyarakat, berbagai lingkungan masyarakat, kita akan hidup bersama, dan seterusnya. Anak-anak kita akan mengalami pendidikan di lingkungan tertentu, di sekolah tertentu, dan sebagainya. Tapi kalau itu melahirkan kontroversi terus-menerus, ya apa yang bisa kita buat gitu. Itu yang saya maksudkan. Solusinya apa? Ya, hentikanlah kontroversi itu. Ya, tidak perlu mempersoalkan hal-hal yang tidak perlu dipersoalkan. Itu kan yang aneh bagi saya. Ada banyak hal dilakukan, tapi ada juga tindakan kontroversi yang menurut saya
baik apa yang dilakukan oleh Menteri Pertanian. Menteri Pertanian itu dia pergi meninjau sesuatu yang berkaitan dengan tanah milik Departemen Pertanian, yang sebenarnya tanah itu adalah untuk diberikan kepada masyarakat. Tapi ada pejabatnya eselon 2 dan eselon 3 yang justru mengambil keuntungan dengan menyewakan tanah itu. Nah, lalu apa? Menteri Pertaniannya langsung memecat di tempat. Itu kan secara administratif nggak biasa gitu. Kontroversi juga. Tapi maknanya menurut saya ya baik kalau tindakan itu dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki sistem administrasi dan agar supaya pegawai negeri, pejabat jangan merasa diri bahwa dia berhak melakukan apapun karena dia tidak akan dikontrol gitu. Ini kan si pejabat ini eselon 2 dan eselon 3 ini merasa nanti kan tidak akan ada yang inspektur jenderalnya juga cuma begitu-gitu dan sebagainya. Nah, ternyata setelah Menteri Pertaniannya datang melakukan inspeksi, dia temukan penyelewengan ini. Nah, dia langsung pecat di tempat. Menurut saya tindakan ini mudah-mudahan membuat jerah tindakan kontroversial secara administratif ini, mudah-mudahan membuat jerah pegawai negeri di lingkungan Departemen Pertanian untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Itu. Jadi di samping ada yang buruk tadi, ada juga kontroversi yang baik. Jadi pesanlah untuk masyarakat yang masih suka atau senang dengan kontroversi dan merasa benar itu apa pesannya? Ya, hentikan aja lah. Artinya mulai dari sekarang lingkungan masyarakat harus sadar bahwa tidak ada gunanya melakukan berbagai hal yang bersifat kontroversial, baik yang dilakukan oleh lingkungan pejabat maupun di lingkungan masyarakat. Hidup bersama ini kan penting. Kita tidak pernah hidup sendiri kan? Kita akan selalu hidup dalam situasi lingkungan masyarakat tertentu, dan mari kita menghindarkan hidup bersama dengan kontroversi yang macam-macam yang tidak berguna. Gitu.